Jam sudah menunjukkan pukul 9, desa-desa yang berada di pinggir sungai Cinendang sudah mulai terasa panas oleh cahaya matahari yang kian naik meninggi dan pula terasa sepi, hanya beberapa orang yang terlihat di sungai mencuci kain dan piring, ada juga yang tinggal di rumah sambil beres-beres. Selebihnya pergi melaksanakan aktivitas masing-masing, yang menderes pergi ke kebun karet, yang mencari kayu pergi ke hutan, yang hobi mancing pergi ke rawa-rawa belakang kampung dan di sungai, yang sekolah sudah berangkat ke sekolah. Namun yang mengikuti sekolah tingkat SMA, masih sedikit sekali, hanya beberapa orang saja. Yang paling banyak anak SD, sedangkan usia SMP, langsung dikirim ke pesantren. Di antara desa-desa itu ialah Desa Pasir Polot dan Desa Suro. Dua desa ini adalah bertetangga, berhadapan. Namun berseberangan, artinya yang membatasi hanya batang sungai Cinendang tadi yang luas dan panjang melintang. Desa Pasir Polot, di belakangnya ada sawah luas terhampar. Sementara Desa Suro, tanahnya lebih kaya dari Desa Pasir Polot. Di belakang kampung itu ada kebun karet meski sudah sebagian ditebang untuk diganti kelapa sawit, sedikit ke hilir juga ada sawah terhampar luas, di pinggir sungainya ada pasir putih membentang luas dan panjang, di tengah-tengah kampung itu ada akses jalan menuju Gunung Raya yang sudah dibuka puluhan tahun lalu. Sering orang lalu lalang di sana, tempat orang mengambil kayu bulat, atau langsung belah di tempat oleh para penyinso. Kayunya banyak yang besar-besar pula, ada kayu kapur, meranti, rasak, dan lain-lain. Ada juga beberapa masyarakat yang sudah membuka tanah tersebut untuk berkebun kelapa sawit. Di jalan itulah ada seorang anak muda kira-kira berumur 19 tahun tengah bercakap-cakap dengan seorang anak lelaki ABG. Anak muda itu bernama Zami, orang Pasir Polot, datang ke Suro hendak menemui sopirnya, yaitu sopir menyinso. Mengapa Zami ikut bekerja seperti itu? Apakah dia tidak sekolah? Bukankah usianya masih usia sekolah? Untuk mengetahui tentang sekolahnya, kita harus mundur dulu menengok ke masa lalu, supaya cerita ini nanti sesuai awalnya dengan akhirnya, inti ceritanya dapat terkemas secara utuh dan serasi. Kembali ke masa lalu sekitar 10 atau 11 tahun silam. Sekitar 10 atau 11 tahun silam, Zami boleh dikatakan termasuk anak yang suka belajar, apalagi di sekolah agama ia lebih suka sekali, karena orang tuanya meski sebagai orang awam, sudah lebih awal menanamkan sifat religius. Ibunya mendidik agar rajin sholat dan membangunkan sahur di saat bulan puasa. Sementara sehabis sembahyang maghrib ayahnya mengajarkan alif bata dan Al-Quran pula. Pasir Polot belum ada sekolah SD, maka Zami dimasukkan di SD di Lipat Kajang. Namun hanya beberapa minggu saja, Zami tak mau lagi sekolah, karena selain jauh dan harus melewati jalan setapak yang masih dikelilingi hutan, juga guru ada memberikan tugas. Zami merasa susah mengerjakannya. Itulah sebabnya ia tak lagi datang-datang memperlihatkan batang hidungnya ke sekolah, takut dimarahi guru. Maklum, masih anak kecil. Padahal guru tentu saja semata-mata bermaksud agar murid-muridnya pintar terampil. Kemudian dibukalah sekolah SD di Pasir Polot pindahan dari SD negeri tetangga. Zami pun sekolah di situ mengulang sekolah yang sempat tertinggal. Pagi sekolah SD, sore sekolah agama di pesantren yang ada di kampungnya. Lebih kurang 3 tahun masa belajar di dua sekolah itu, lalu Zami diantarkan pula oleh orang tuanya ke sebuah pesantren besar di daerah hilir dengan menaiki speedboat menuju pesantren tersebut. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Zami mulai merasa rindu pada orang tua dan kampung halamannya. Maklum, transportasi masih susah, maka orang tua jarang datang menengok anaknya, hanya belanja dan uang saja yang dikirim. Zami rindu, ia pun pulang. Sampai di kampung Zami disuguhi 1000 pertanyaan oleh orang tuanya. Dengan merasa bersalah dan agak takut, Zami berkata sejujurnya bahwa ia tak sanggup melawan rindu. Orang tua Zami menyampaikan hal anaknya yang tak betah di pesantren itu kepada beberapa orang famili untuk membantu menasehati dan memberi semangat, agar mau kembali ke pesantren, termasuk yang tekun menasehati adalah abang sepupunya yang juga sekolah di pesantren yang sama. Bedanya si abang ini sudah alias sebentar lagi akan tamat. Besok hari Minggu kita pulang bersama-sama ke pesantren. Tapi besok kita singgah dulu sebentar di Pasar Rimo membeli sesuatu. Kamu mau beli apa? Si abang membujuk. Baiklah, aku mau, Zami akhirnya menyanggupi. Karena memang sudah banyak nasihat yang masuk ke telinganya dan mengena di hatinya. Besok paginya mereka berangkat menuju pesantren. Seperti yang sudah dijanjikan, Zami dan abang lebih dulu singgah di Pasar Rimo. Mereka pun membeli 2 buah sajadah dan 2 buah handuk yang lumayan cantik warna dan kualitasnya. Masing-masing mendapat sebuah sajadah dan sebuah handuk.
Zami pun merasa senang. Sampai di pesantren si abang menyuruh Zami yang memilih suka yang mana. Maka Zami memilih handuk warna biru dan sajadah warna kuning. Beberapa hari kemudian ia tertarik pula sajadah abang yang berwarna merah. Si abang pun memberikannya asal Zami betah di pesantren. Beberapa minggu kemudian, Zami kembali merasa rindu. Dicobanya menahan rasa rindu itu. Tapi tak terbendung juga, apalagi saat mandi di sungai diperhatikannya air sungai yang hanyut mengalir, dalam hatinya berkata, air ini tentulah mengalir dari pasir polot. Maka pada suatu senja, tepatnya di hari Kamis Zami minta izin pergi ke sungai dengan hanya membawa pakaian yang dikenakan di badan sebagaimana pakaian santri biasanya, sarung peci dan dililitkan pula handuk di bahunya, katanya mau mengambil wudhu. Ia pun diizinkan. Di sungai ada lampung tempat warung kopi, setiap hari Kamis menjelang maghrib biasanya bot kepunyaan orang pasir polot yang mengantar para pedagang ke pasar Singkil itu sudah waktunya pulang dari Singkil dan singgah di lampung tersebut untuk makan atau sekedar istirahat sambil minum kopi atau teh manis. Benar saja, sesampainya Zami di pinggir sungai speedboat itu sudah tiba di Lampung. Speedboat pun siap-siap akan berangkat meneruskan perjalanan pulang. Tunggu apa lagi, Zami melompat ke bot tersebut. Sopir dan para penumpang menanyai mengapa ia pulang, sembari menasihati bahwa sebaiknya tetap bertahan di sekolah. Tapi nasihat itu bagai menyiram daun keladi. Begitupun setelah sampai di kampung, orang tuanya membujuk dan menjanjikan apapun yang diminta, selagi orang tua masih mampu akan diberikan, kaum kerabat juga turut menasehati bahwa dalam menuntut ilmu perlu perjuangan dan kesabaran. Tapi Zami tidak mau lagi.